Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang kedua apa tadi? Jihad fi sabilillah, baik dengan harta ataupun dengan jiwa. Nah teman-teman, mau nggak kita setelah meninggal pahala mengalir, maka wakafkan diri kita di jalan Allah. Kalau hidup hanya sekedar hidup, maka babi hutan pun hidup. Kalau bekerja hanya sekedar bekerja, kera pun bekerja. Itu kata siapa? Buya Hamka. Maka jangan bikin hidup terlalu sederhana. Nikah, kerja, kemudian mati. Terlalu sederhana hidup seperti itu. Gak enak hidup seperti itu, ya. Gak asyik. Yang asyik itu adalah sekolah mencari ilmu, menikah, berjihad di jalan Allah. Apapun yang Allah karuniakan kepada kita dipakai untuk apa? Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jadi guru, berjihad dengan gurunya, dengan ilmunya. Jadi pegawai, terus siapapun bisa berjihad fi sabilillah, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wad'ul qabul lahu fid dunya fil ardi. Orang yang dicintai oleh Allah biasanya akan diterima oleh penghuni bumi. Akan diterima oleh penghuni bumi. Orang-orang yang beriman akan menyukainya, tertarik kepadanya. Karena kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, aku mencintai orang ini, maka suruhlah orang-orang untuk mencintainya. Maka orang-orang yang ada di dunia itu mencintai dia. Itu adalah salah satu tandanya orang ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima gitu ya. Datang ke komplek ini diterima, welcome orang. Datang ke sini diterima. Meskipun tidak semuanya seperti itu, karena jalan dakwah itu penuh dengan onak dan duri. Tidak semuanya welcome, kadang diburu, kadang dihina, kadang diludahi. Dalam dunia dakwah itu biasa. Mengetuk pintu orang, ajak sholat, diusir, biasa itu, ya, biasa. Kawan-kawan kita yang berdakwah di mana? Di pulau-pulau, kemudian di pedalaman, maka mereka mendapatkan rintangan yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, idza habballahul abda, hadis yang tadi. Kalau Allah mencintai seorang hamba, nada Jibril, maka Allah memanggil malaikat Jibril. Innallaha yuhibbu fulanan fahibhu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya si fulan, maka cintailah dia. Maka fayuhibbu Jibril wa yunadi Jibril fi ahli sama innallaha yuhibbu fulanan fahibhu. Allah minta kepada malaikat Jibril agar para penghuni langit mencintainya, maka para malaikat mencintai orang itu. Begitupun ketika malaikat itu memanggil para penghuni bumi, maka para penghuni bumi ini, para manusia mencintainya. Jadi dicintai oleh para malaikat, dicintai oleh siapa? Para penghuni bumi. Itu yang ketiga, tanda-tanda orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, tanda seorang hamba dicintai oleh Allah, himayatullah lil 'abdi minad dunya. Allah menjaga hambanya dari terjerumus terhadap dunia. Allah menjaga hambanya dari terjerumus terhadap dunia.
Dia meminta kepada Allah, tapi Allah tahu permintaannya ini tidak baik buat dia, maka Allah tahan permintaannya. Allah berikan apa yang dia butuhkan. Tidak semua yang dia inginkan Allah berikan, karena Allah tahu porsi di dalam dirinya. Kalau Allah berikan semua yang dia mau, bisa jadi dia menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kawan-kawan berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan saya mobil Fortuner misalnya. Sudah setahun itu minta sama Allah sampai nangis-nangis ya. Di 10 malam terakhir bulan Ramadan minta, Allah nggak kasih itu. Bisa jadi karena Allah sayang sama kita. Karena kalau sudah punya kendaraan itu, mobil Fortuner itu, bisa jadi sudah nggak mau ngaji lagi sama kawan-kawannya, kerjaannya jalan-jalan saja. Allah tahu sayang sama dia, maka ditahan. Sayang. Itulah makanya dalam sebuah hadis qudsi, fa idza ahabbtuhu, kalau aku mencintainya, kata Allah, maka aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya, maka aku akan menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya, maka aku akan menjadi tangan yang dia yabtishu biha, bergerak dengannya. Kalau Allah sudah mencintai kita, Allah menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga tangan kita, menjaga seluruh anggota tubuh kita semua. Itu tanda Allah mencintai kita. Hampir saja kaki kita melangkahkan ke tempat maksiat, Allah belokkan itu kaki untuk tidak jadi melakukan kemaksiatan. Itu tanda Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita. Allah kumpulkan kita di sini ngaji, ya, bersilaturahim dengan sesama saudara kita. Itu salah satu tanda Allah mencintai kita semuanya. Allah jaga kita. Karena banyak di hari Minggu orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, pergi ke sana melakukan kemaksiatan, melanggar hukum Allah, tidak Allah cintai. Oke, yang kelima, ibtila'uhu fi nafsi wa mali wa waladi. Allah memberikan cobaan terhadap dirinya, terhadap hartanya, terhadap anaknya. Terhadap dirinya seperti apa? Tiba-tiba di PHK begitu ya. Anak sudah 5 tiba-tiba di PHK tuh. Cobaan itu. Kemudian lagi senang-senangnya sama anak meninggal begitu. Coba bagaimana perasaan kita? Anak masih kecil tiba-tiba meninggal, diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu tanda Allah cinta kepada kita semuanya. Bahkan ada sebuah hadis yang Allah memperlihatkan cintanya kepada seorang hamba ketika anaknya itu diambil oleh Allah. Allah bertanya kepada malaikat, wahai para malaikat, hal antum qabattum walada abdi, apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku? Fayaqulun na'am, iya ya Allah, kami mencabut anak dari hambamu. Hal qabattum thamrata fuadihi, apakah kamu mencabut, mengambil buah hati dari hambaku? Bala, iya ya Rabb, aku mencabut nyawa anak hambamu. Mada qala abdi, apa yang dikatakan hambaku itu? Qala, malaikat berkata, hamidaka wastarja, ia memujimu dan beristirja kepada Allah. Apa itu istirja? Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ubnuhu lahu baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Bangunkan baginya di sorga istana dan namakan istana itu dengan apa? Baitul Hamdi, artinya rumah pujian. Itu adalah salah satu bentuk hiburan Allah terhadap hambanya yang dicoba. Diambil anaknya yang dia cintai. Allah berjanji dan Allah tidak mungkin bohong. Kalau dia bersabar kepada Allah, Allah akan membangunkan sebuah istana di sorga yang namanya Baitul Hamd.